Halo guys, gue bikin podcast ini tuh cuma buat iseng sih. Kayak bukan podcast ini, gue cuma kayak pengen cerita aja karena gue lagi nggak ada teman cerita. Jadi mungkin karena ini hampir masa-masa SNMPTN, UTBK gitu-gitulah ya. Gue mau sekedar cerita tentang pengalaman gue tahun kemarin sih. Tahun kemarin gue nggak nyangka kalau bisa masuk eligible. Ya, gue masuk daftar yang bisa daftar SNMPTN itu. Gue seneng gitu. Bahkan gue sampai nangis walaupun gue bukan di urutan teratas, tapi gue seneng gitu. Ternyata gue bisa dapat posisi ini gitu. Padahal gue emang SMA-nya tuh bener-bener have fun banget. Nggak banget sih. Have fun lah ya, have fun. Nggak terlalu yang ambis gitu. Dan ternyata gue dapat posisi itu, ya gue nangis gitu. Karena kan kalau iming-iming orang-orang tuh bilangnya gini, enak gak usah ujian bisa masuk PTN gitu kan. Jadi ya gue seneng lah ya, gue seneng. Di situ gue jujur bingung banget mau ambil jurusan apa. BTW gue dari IPA, kelas IPA ya, MIPA. Dan gue bingung banget gitu. Ini nilai gue tuh pas-pasan. Kalau gue ambil prodi di Saintek, ini tuh rata-ratanya tinggi-tinggi gitu. Kayaknya kurang nembus deh gitu ya, tergantung univ juga kan. Tapi ya kayak gue nggak percaya diri gitu. Lagi pula gue juga bukan anak IPA banget. Karena dulu jujur nih ya, awal-awal gue masuk IPA itu karena dorongan orang terdekat gue. Ya sepupu gue bilang, pasti kalian semua juga tahu lah ya, iming-iming kayak gini, kayak jurusan MIPA itu lebih luas pekerjaannya nantinya gitu kan. Tapi setelah ada di fase mau masuk kuliah tahun kemarin, gue bener-bener kayak, kenapa gue nggak masuk IPS aja dulu gitu, atau enggak kenapa gue nggak masuk bahasa aja gitu. Di sekolah gue kan ada tuh jurusan bahasa, dan gue di situ kayak, waduh, kenapa ya gue dulu nggak milih IPS aja gitu. Ya udah, akhirnya gue setelah bikin akun buat SNMPTN itu, nyari-nyari lah jurusan di Google, di YouTube gitu. Saintek bener-bener nggak ada yang bikin gue kayak, aduh gue pengen ini harus ini gitu. Gue nggak ada yang jurusan bikin gue kayak gitu tuh, nggak ada. Kayak gimana ya, mungkin emang bukan passion gue di Saintek gitu. Dan waktu lihat jurusan di Soshum, bener-bener banyak yang menarik minat gue gitu. Dan karena nilai gue yang tinggi itu kemarin bahasa Inggris, gue punya dua opsi gitu. Apa gue ambil sastra Inggris ya? Tapi kayaknya ilmu komunikasi juga bagus gitu. Terus dilihat-lihat dari makulnya, gue lebih tertarik ke ilmu komunikasi karena di sastra Inggris tuh kayaknya lebih ribet. Ya nggak tahu juga sih, maaf ya kalau salah, tapi ini berdasarkan opini gue aja gitu. Dan di situ gue bingung, gue minta saran ke orang-orang di rumah gue lah, keluarga gue, yang mereka tuh ya udah terserah mau ambil apa, kan kamu yang ngejalanin gitu. Di situ ya gue tambah bingung gitu loh, karena maksud gue tuh gue minta saran buat ini gimana bagusnya begitu, kayak ya seenggaknya bisa ngebuka pemikiran gue gitu. Tapi kalau di terserahin tuh gue justru tambah bingung, bukannya seneng kayak gue dibebasin gitu, bukan. Apalagi SNMPTN kan ya, nggak, jangan terlalu berharap sih, tapi dimaksimalin, siapa tahu lolos gitu. Terus nanya temen juga, pokoknya mantepin aja mana yang kamu suka, bla 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 gitu. Dan gue waktu itu kayak H-2 penutupan ini daftar SNM, pilih jurusan di SNM itu, gue bingung banget, masih bingung di menit itu juga, kayak aduh gimana nih gitu, kayak lumayan jangan disia-siain gitu. Dan di situ pilihan gue tetap itu Ilkom sama Sasing gitu. Gue bingung. Terus karena gue kayak, aduh udahlah, kayaknya ini Ilkom aja deh. Kayak gue tuh
milih Ilkom bukan dengan kesengajaan, nggak tahu kenapa kayak gimana ya, kayak gue tuh didorong buat tiba-tiba milih Ilkom gitu loh. Aduh susah jelasinnya deh, aduh bodo amat gitu. Milih Ilkom, akhirnya gue milih Ilkom beneran. Di situ padahal gue udah tahu kayak saingan Ilkom sama Sasing di univ yang gue pilih itu lebih tinggi saingan di Ilkom. Tapi gue nggak apa-apa, kayak nekat aja lah. Kalau takdir juga nggak bakal kemana, kalau rezeki nggak bakal kemana gitu kan. Gue udah permanen itu udah nggak bisa. Dan di situ ya tinggal doa aja gitu. Dan setelah itu nunggu pengumuman gitu, gue sama teman-teman gue bener-bener kayak pede banget, kayak gimana ya, punya, bukan pede banget yang udah jelas lolos sih gitu, bukan, tapi kayak dalam diri kita masing-masing tuh bisa serempak, bisa kompak, punya perasaan yang kita ini bakal dapet hijau kok, nggak merah enggak gitu. Jadi di situ kita hari Minggunya atau Sabtunya gitu jalan dulu karena Seninnya itu kan pengumuman. Nah di situ kayak kita saling menguatkan, saling percaya diri gitu. Pas buka pengumuman, gue bahkan udah bikin record ya, kayak record supaya gue tahu reaksi gue gitu. Gue videoin. Belibet amat. Nah setelah itu gue jujur itu langsung ini beneran, ini salah kan atau gimana gitu. Gue bahkan ulangin buat login lagi, ternyata ya emang gitu pengumumannya. Di situ gue nggak nangis sih, cuma kayak aduh udah berharap banyak gitu kan. Dan pokoknya ya bukan kecewa sih, kayak rada nyesel atau gimana ya, karena mungkin gue nyeselnya nekat ambil jurusan di yang peminatnya tinggi gitu. Tapi ya udah, gue berusaha yakinin diri gue dengan cara ya udah ini bukan rezeki lo gitu, udah takdir lo, nggak bisa diapa-apain ya. Terus setelah itu udah jelas kan ya ikut ini SBM, ikut UTBK. Di situ gue bingung lagi, aduh ini kayaknya 2 jurusan kemarin yang gue bikin polling itu, Ilkom sama Sasing, ini bukan pilihan yang tepat deh, kayaknya gue harus ganti jurusan gitu. Dan karena gue linjur ya, gue ini tim linjur, ini mohon maaf banget, gue ini tim linjur karena gue nggak mau merugikan diri sendiri dengan gue yang nggak tahu apa-apa di dunia saintek, milih di saintek. Gue nggak mau bunuh diri, itulah istilahnya lah ya. Karena jujur gue kan masuk IPA bukan karena minat gue sendiri dulu. Aduh mungkin kalau ada yang denger ini marah nih pasti, karena gue kayak nggak punya pendirian gitu kan. Tapi maaf banget karena dulu gue juga nggak tahu banyak gitu kan tentang dunia kayak gini, makanya gue ikut aja saran suruh masuk IPA gitu. Ya udahlah, mohon maaf banget ya buat kalian semua di tahun kemarin yang aku linjur, kayak ya nggak apa-apa sih, lagian gue juga nggak lolos. Ya udah. Nah, setelah itu gue masih memilih jurusan. Di situ gue tetap ambil sosum. Gue milih jurusan yang sekiranya prospek kerjanya bagus, kuliahnya nggak berat-berat amat gitu kan. Sempet sih tertarik kayak manajemen gitu, tapi kayak aduh ini berat deh kayaknya gitu. Ya udah, gue ambil kemarin sosiologi sama manajemen kebijakan publik. Ya itu dua itu gue yakin banget kayak apa ya, jurusan yang bagus tapi juga peminatnya nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah, kayak ya pas aja gitu. Ya udah gue yakin lah ambil itu ya. Oke ambil itu, dan besok-besoknya nyari tempat UTBK, kayak udah dapet lah udah itu semuanya. Dan di sini gue mau ceritain tentang pembelajaran UTBK gue kayak apa. Jadi gue belajar UTBK ini bener-bener apa ya, kayak ringan banget, kayak diri gue nggak punya rasa gue lagi ambis itu tuh enggak. Kayak gue bener-bener cuma, gue waktu itu beli apa ya, Cerebrum kalau nggak salah. Oh iya, gue beli paket Cerebrum, paket tryout. Itu juga gue cuma pakai beberapa kali doang. Kayak orang lain kan banyak yang pakai Pamify, terus Zen, apa sih, Zenius yang lupa. Zenius, Ruang Guru, dan lain-lain lah ya. Dan gue tuh milih Cerebrum ya karena ya budget gue emang nangkepnya di Cerebrum, gak apa-apa lah, is okay gitu.
gue udah beli paket tryout itu, terus gue beli buku SKS itu kuning ya, anak sasum pasti tau lah itu SKS kuning, sama punya beberapa buku-buku dari GO, dari lain-lain sumber lah, dikasih sama sepupu aku gitu. Itu gue belajar dari situ. Dan ya gue biasa kayak ngerjain tryout. Gue ngerjain tryout ini tanpa belajar, kayak cuma baca-baca di buku SKS kuning itu, bener-bener kayak gue baca tapi itu nggak ada yang nyerap di otak gue gitu. Ya udah, setelah itu tryout biasa, kayak gue nggak terlalu yang harus bener banyak tuh, nggak, kayak gue let it flow gitu. Ya udah, di situ kayak kalau gue dapet skor 600, 500, gue udah seneng banget gitu loh. Padahal ini tingkat cerebrum yang ya mungkin gak terlalu banyak yang make ya kayaknya. Karena mereka gue lihat-lihat banyak kan di MIPI, ya kan, Pahmify. Gitu. Jadi gue ya gak apa-apa sih, walaupun dapat segitu, gue udah seneng banget gitu. Kayak berarti gue bisa ngerjain gitu. Dan di SKS kuning itu gue cuma baca, catat dikit-dikit. Terus gue juga belajar di YouTube. Yang paling gue suka dari sekian media yang gue pakai kemarin adalah di YouTube. Gue suka nontonin channelnya, aduh lupa lagi, intinya gue sering ikut live gitu di YouTube, ngerjain soal-soal PK terutama ya, karena gue kurang bisa hitung-hitungan. Itu soal-soal ada PK yang gue sering nonton gitu. Pokoknya gitulah, sering cari-cari tahu info live gitu di YouTube, ngerjain PK, PBM dan sebagainya itu. Dan gue seneng gitu, seneng bisa apa ya, kayak gue lebih nyantol belajar di YouTube daripada belajar pakai aplikasi-aplikasi yang tryout itu atau pakai buku itu. Gue lebih nyantolnya di YouTube tuh. Itulah banyak banget pokoknya channel-channel yang gue temuin dan membantu banget. Mungkin kalau gue inget bisa gue kabarin deh nanti. Aduh, kayak ada yang dengerin aja nih podcast. Aduh, podcast lagi, apaan sih? Ya udah. Oke, next. Terus itu di situ gue belajar, itu pas puasa juga kan. Jadi belajar gue kayak nggak terlalu ambis, nggak terlalu banyak gitu, karena gue juga ada kalau sore malam itu tadarusan di musola. Terus apa lagi ya, kan ada masih SMA kan, ini apa namanya, waktu itu masih nyiapin buat itu nggak sih, apa sih, ya Allah, udah deh itu deh, intinya gue belajarnya tuh nggak ambis gitu, nggak ada perasaan ambis sedikit pun, kayak gue belajar kayak mau belajar ujian sekolah gitu aja gitu. Ya udah, ini mohon maaf banget deh, nggak jelas soalnya orangnya, cuma pengen cerita itu, karena gue lagi mengenang masa-masa kemarin tuh sebenarnya enak gitu, enak kayak belajar terus baca tryout, itu enak banget rasanya kayak diinget-inget. Dan ya udahlah, terus Hamin 2 atau Hamin 1 gue ngebut SKS kuning. Ya gue ngebut banget di situ, kayak yang tadinya bukunya gak mau gue coret-coret gitu kan, karena gue kepikiran misalnya gue lolos pengen gue kasih ke siapa gitu, jadi gak mau gue coret-coret. Tapi ternyata kayak udahlah, enak dicoret-coret aja gitu. Ini gue coret-coret tuh, pokoknya yang penting-penting gitu gue stabiloin gitu. Dan ya lumayan ada yang masuk gitu, dan gue nyatet juga bener-bener pakai kekuatan yang super cepet itu, gila banget. Dan pagi itu sehabis sahur ya, sebelum berangkat ke lokasi, sempetin dulu nonton YouTube-nya Kak Reta Pramesti kalau nggak salah. Aku lihat yang ekonomi, aduh lupa deh, kayaknya ekonomi deh, ya bener. Dan itu gue setelah itu nonton sebentar, siap-siap berangkat ke lokasi. Dan ini kayak info aja sih. Gue berangkat UTBK itu kan pengen sama temen-temen gitu kan, tapi nggak nggak dibolehin gitu, karena jaraknya tuh lumayan jauh kan, 2 jam dari rumah. Dan akhirnya keluarga gue tuh ikut semua coy. Dan apa
sih gue tadi ngomongnya aku gue nggak sih? Aduh apaan sih gue? Itulah, aduh gak jelas banget. Ya oke. Gue berangkat sama ibu gue, terus om sama temennya om sama nenek. Oke, jadi mereka semua ikut. Karena awalnya tuh mau sekalian mampir ke rumah saudara yang ada di lokasi UTBK itu kan deket lah ya. Tapi ya itu makanya mereka ikut gitu. Ibaratnya kayak satu keluarga ikut semua. Dan itu ya gue dapet sesi siang, sesi 2 ya. Dan gue UTBK-nya juga di gelombang 2 hari pertama. Itu tanggal 26 kalau gak salah ya. Itu deh. Di situ gue ketemu sama temen satu kota, ternyata gak nyangka banget kita satu ruangan dan ngobrol banyak. Oke, lanjut. Dan itu gue tenang banget, jujur tenang banget waktu masuk ruangan itu. Kayak AC-nya pas, terus gue beruntung banget dapet bagian belakang pojok. Bukan karena mau nyontek atau apa ya, maksudnya tuh kayak PW banget gitu, udah adem, enak, sejuk-sejuk gimana gitu kan. Terus kayak bisa lendehan ke tembok juga, jadi enak banget gitu di pojok belakang gitu. Dan setelah itu kayak ngerjain pertama tuh kalau nggak salah PBM, kalau nggak salah ya. Itu tuh gue bisa ngerjain, dan pokoknya itulah. Jadi setelah ngerjain gitu, dan soalnya tuh gue tahu gitu, gue tahu ini soal-soal tuh ada di buku, rata-rata ada di materi yang pernah gue baca gitu. Tapi gue lupa gitu, gue lupa ini, aduh ini jawabannya apa ya, ini yang A atau yang D atau gimana gitu. Jujur di situ gue sebel banget, kayak gue tahu pertanyaannya tapi nggak tahu jawabannya. Kayak ini gue pernah baca nih di buku, ini ada ini, tapi apa ya. Gila. Kalau mungkin kalian tahu nih ya, tahun kemarin itu banyak yang bilang soal UTBK-nya tuh gampang-gampang gitu. Dan menurut gue juga bener sih, walaupun gue nggak terlalu ambis, tapi gue tahu itu kalau semua soal itu bisa ketemu jawabannya gitu. Tapi ya karena gue lupa, belajarnya kurang maksimal, alhasil gue nggak tahu jawabannya coy. Padahal gue tahu ini ada, gue pernah baca gitu. Dan ya udah pokoknya sesuai apa yang pengen gue pilih aja gitu. Terus PK gue juga, kalau PK nih ya, karena gue emang nggak bisa hitung-hitungan, matematika gue nggak bisa, gue ngeblok. Kalau nggak salah nih gue ngeblok C atau B ya, antara dua itu, tapi lebih ke C sih kayaknya. Ada beberapa juga yang gue bisa ngitung, dan itu yang kayak cuma paling gampang lah, kayak min gitu, rata-rata gitu. Sorry banget. Dan terakhir tuh gue dapet ekonomi, pokoknya subab sih, apa, tes terakhir itu gue dapet ekonomi. Dan gue seneng banget karena gue tadi bilang kan, subuh sebelum berangkat persiapan ke lokasi UTBK, gue nontonin videonya Kak Reta Pramesti yang ekonomi. Dan yang gue tonton itu ciri jenis soalnya muncul di soal ekonomi UTBK gue. Jadi gue bisa ngerjain gitu, kayak alhamdulillah banget. Kenapa gitu ya, kok kenapa sih alhamdulillah banget gitu ya. Akhirnya selesai jam 4-an gitu, pulang. Ya udah, tinggal berdoa lagi. Nunggulah pengumuman itu, nunggu. Hari hanya tiba. Di situ gue awalnya biasa aja, tapi setelah chatan sama temen-temen jadi deg-degan banget gitu. Apalagi gue belum mandi waktu itu, jam 1-an gitu. Aduh belum mandi lagi, gimana nih, mandi dulu lah. Gue mandi bahkan cuma kayak 5 menitan doang, bener-bener segugup itu. Akhirnya di sini gue udah kayak bener-bener deg-degan banget. Sebenarnya awalnya biasa aja, tapi pas udah mendekati tuh deg-degan parah. Di situ ada ibu gue sama nenek, mereka nungguin juga. Dan gue sebelum buka pengumuman tuh teleponan dulu sama teman-teman. Di situ sebenarnya gue siap banget ya buka, tapi nggak tahu kenapa gue kayak takut gitu, takut kecewa, takut dapet ucapan semangat gitu kan.
Gue udah dan jam 15.00 tit gitu kan. Temen gue buka duluan kayak kamu dulu gitu kan biasa. Terus akhirnya temen gue yang ngalah, dia buka duluan. Dia bilang nggak lolos. Gue kira dia bercanda kan. Terus gue tambah kayak waduh gimana nih gitu. Setelah itu tinggal buka sebenarnya dan gue deg-degan banget kayak tremor dingin gitu. Gue nangis dulu karena gue takut mengecewakan apalagi disaksikan orang-orang rumah gitu kan. Akhirnya gue beraniin diri lah kayak kelamaan gue buka aja dan ternyata gue dapet ucapan semangat jangan putus asa. Di situ gue kayak aduh harapan gue satu-satunya bukan satu-satunya sih tapi kayak gue emang sebenarnya menerapkan si SBMPTN ini sebagai jalan terakhir gitu karena kalau mandiri kan gue mikirnya ini lebih ngeluarin banyak biaya gitu kalau mandiri kan. Terus gue ya aduh gimana ini malah gue nggak lolos di SBMPTN gitu. Bener-bener di situ kayak wow 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 wow. Dan nenek gue ya bilang ya udah tes lagi gitu berarti ya udah ini gue ikut mandiri gitu. Ditanyain keluarga yang jauh-jauh di sana juga gak lolos. Oke. Dan ditawarin ikut mandiri suruh daftar ya udah gue daftar mandiri di salah satu PTN. Dan di situ gue juga tingkat keinginan gue untuk menembus PTN meningkat sedikit gitu. Gue belajar cuma dalam waktu bentar banget. Setelah itu gue pakai jurusannya di mandiri ini sama kayak yang pas di UTBK. Oke, gue belajar sebentar banget. Terus gue pergi ke kota tujuan di mana gue ikut mandiri. Dan oke, sampai sana persyaratannya kan harus swab kan. Oke, gue swab itu negatif. Dan oke, besoknya langsung ngerjain mandiri. Oke, udah. Setelah itu lega sih karena gue merasa gue bisa mengerjakan soal mandiri itu. Dan pengumumannya kan tenggat sih, nunggunya tuh 1 minggu atau 2 minggu kan. Setelah itu ya gue tinggal nunggu gitu. Ternyata nih keesokan harinya salah satu anggota keluarga gue ada yang positif dan ya otomatis kita semua juga keluarga di rumah itu swab. Gue swab, hasilnya adalah positif. Di situ gue nangis karena gue ke kota tujuan itu niatnya mau berjuangin PTN kan, tapi malah gue dapet COVID. Gue nangisnya di situ gitu. Gimana nih, kayak perjuangan gue belum selesai, gue masih mau cari cadangan yang lain. Dan akhirnya ya udah gue karantina isolasi mandiri. Dan seminggu kemudian buka pengumuman, ternyata gue nggak lolos lagi. Bahkan gue kayak udah nggak kaget gitu. Gue nggak lolos lagi boy. Ya udah, oke. Emang bukan takdir gue buat di PTN ini gitu. Ya udahlah. Setelah itu gue nyelesain isoman dulu. Beruntungnya waktu gue kan masih positif tuh waktu buka pengumuman. Beruntungnya gue nggak down karena ya gue udah tahu gue bisa memposisikan diri gue kalau emang gue nggak lolos. Dan setelah itu gue selesai isoman, gue pulang ke rumah dan ya gue masih nyari univ mana yang masih buka pendaftaran dan rata-rata emang swasta gitu. Ya udah gue pertimbangin sama keluarga gitu, kayak mereka bilang mau gap year ya nggak apa-apa atau mau kerja dulu ya nggak apa-apa atau mau cari swasta ya nggak apa-apa gitu. Dan di sini gue mikirnya kayak kalau gue gap berarti gue kehilangan 1 semester gitu kan, sayang juga gitu. Ya udah gue nyari swasta dan gue nyari swasta yang paling
murah biaya semesternya. Dan ketemulah, tetapi sebelum gue daftar di banyak swasta, gue nih sempet mau daftar di PTN yang masih buka waktu itu, Undip deh kalau nggak salah, Undip sama UNS, tapi gue nggak dibolehin karena jauh gitu, ya udah gue nggak ikut itu. Lagian gue juga nggak terlalu minat di situ. Dan akhirnya gue cari daftar di berbagai univ swasta. Akhirnya nemu satu yang di situ menurut gue paling murah, bagus juga, dan gue ambil ilmu komunikasi. Dan fix gue kuliah di situ sampai sekarang. Gue semester 2. Gue ya ternyata ya emang takdir gue di sini gitu. Kalau gue menyesali segala macam kejadian di tahun kemarin yang gue nggak ambis, gue belajarnya ringan banget dan nggak memperhatikan rasio saingan di jurusan dan sebagainya, kayak banyak lah gitu. Kalau gue terus memikirkan itu dan gue terus menyesali itu, gue selalu meyakinkan diri gue dengan bilang gini, ya udah berarti emang itu bukan takdir lo di situ, emang takdir lo tuh, rezeki lo tuh di univ ini yang sekarang lo tempati gitu. Gue selalu berusaha meyakinkan diri gue sepositif mungkin, jangan ada netting, jangan ada segala macam hal-hal buruk yang bikin gue menyesal atau apa gitu. Ya pasti ya menyesal ada gitu, tapi gue selalu berusaha buat hilangin itu sampai detik ini. Terus ya udah deh, kayak ini udah panjang banget. Terus buat mungkin ada yang dengerin ini sampai akhir, buat kalian yang sekarang lagi berjuangin SNMPTN ya khususnya, gue cuma pengen bilang jangan terlalu bergantung sama SNMPTN, karena emang dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah tahu gimana penilaiannya. Dan terlebih, walaupun nilai kamu misalnya tinggi, nilai lo semua tinggi ya gitu, itu nggak menjamin lo bisa lolos. Banyak banget yang satu Indonesia lah ya ibaratnya, kita nggak tahu saingan kita nilainya gimana, kita nggak tahu persyaratan di univ yang kita daftar tuh gimana. Jadi pesan gue cuma jangan terlalu berharap tinggi sama SNMPTN gitu, karena di situ benar-benar wah. Oh ya, gue lupa bilang, bahkan temen gue yang paralel terus juara satu kelas dan sebagainya yang nilainya tinggi-tinggi itu nggak lolos gitu. Sekolah gue tuh cuma berapa doang, bisa dihitung pakai jari yang lolos SNM kemarin gitu. Jadi jangan berharap tinggi sama SNMPTN, gue mohon banget, karena ini benar-benar bukan satu-satunya jalan, masih ada SBM dan mandiri kan. Dan buat kalian yang sedang mempersiapkan UTBK yang angkatan 2020, 2021 atau yang baru lulus ini, tolong banget persiapkan dengan matang-matang, karena apa ya, masuk PTN itu nggak seringan itu, nggak semudah itu. Gue udah ngerasain yang namanya sefrustasi itu, bener-bener gue bingung mau gimana. Pokoknya satu, jangan berharap tinggi sama SNMPTN. Yang kedua, jangan menggampangkan SBMPTN. Kalian harus benar-benar persiapkan dengan matang, harus belajar dengan serius gitu. Karena ya yang namanya rezeki kan emang kita nggak ada yang tahu kan, tapi ya kita harus berusaha gitu, harus berusaha. Pokoknya benar-benar harus siapkan dengan matang, jangan leha-leha, jangan apa ya, pokoknya jangan terlalu tenggelam sama SNM, dan juga jangan meremehkan, maksudnya bukan meremehkan, pokoknya jangan meringankan kayak SBM mah bisa gue gitu, jangan, pokoknya jangan banget. Kayak gue, aduh, kalau gue tahu begini mah tahun kemarin gue juga bakal ambis gitu. Gue rela keluarin budget lebih banyak supaya gue bisa tahu bentuk-bentuk soal yang lebih hot dan sebagainya gitulah. Pokoknya persiapin sebanyak mungkin. Pokoknya kalian harus
belajar yang sungguh-sungguh gitu. SBM tuh nggak segampang itu. Oke, semangat buat kalian, dan pokoknya gue harap jurusan impian kalian, PTN impian kalian, dan kalian udah bekerja keras, udah bersungguh-sungguh, kalian bisa menembus PTN itu, menembus jurusan itu, keinginan kalian tercapai di tahun ini, dan menjadi mahasiswa baru. Aduh, makasih banget yang mungkin udah dengerin sampai akhir, tapi ya ampun apaan sih lo gitu. Gak jelas banget kan, kayak campur-campur bahasanya, kayak gak jelas banget. Gue ngomong gitu, itu tuh udah berapa kali coba. Terus kayak gue, aku, lo, kamu, apa sih? Gue kadang tuh gak jelas banget. Ya pokoknya semangat, semoga semuanya lancar, kalian lolos dan diterima di jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Udah deh, itu doang. Ya dari cerita ini menurut gue nggak tahu deh ini bisa dikategorikan dengan cerita yang ribet, rumit, atau gimana. Intinya ya tadi gue cuma kayak pengen bilang ini berkali-kali deh, nggak tahu kenapa, kayak mungkin pengalaman gue lah ya, karena pengalaman gue sendiri. Pokoknya jangan bergantung sama SNMPTN, dan juga jangan meremehkan lagi, jangan meringankan UTBK, SBMPTN, jangan, pokoknya jangan. Kalian harus balance. Kalian yang kedapatan SNMPTN, berdoa banyak-banyak. Kalian yang berusaha lagi belajar buat nyiapin UTBK, pokoknya bener-bener harus belajar, nggak boleh disia-siakan kesempatan itu. Dan buat kalian yang mungkin ada uang saku lebih, itu sambil ditabung gitu. Ditabung buat nanti, siapa tahu ya, amit-amitnya lah ya, tapi kayak buat cadangan aja gitu. Amit-amitnya nggak lolos di SNM, SBM gitu kan, kalian punya budget sendiri, punya uang sendiri buat ikut mandiri, buat ikut ujian-ujian mandiri gitu kan. Biasanya tuh 150, dimulai dari 150 sampai 300-an gitu. Jadi kalau kalian nabung tuh masih ada banyak waktu nabung buat ikut ujian mandiri. Dan ya pokoknya persiapkan aja semuanya. Sekali lagi gue berharap banget banyak yang lolos di SNM dan SBM. Pokoknya semangat buat kalian sekali lagi. Maaf kalau ini gak jelas ya. Makasih.